Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dulur, saya di video kali ini dulur membahas mengenai tata cara pengurusan akte kelahiran yang hilang atau akte kelahiran. Jadi tata cara pengurusan akte kelahiran. Begini dulur, sebenarnya video tentang akte kelahiran, mengurus akte kelahiran itu ya dianggap remeh ya, mudah. Namun ada sebagian masyarakat yang belum tahu tata caranya itu bagaimana. Ini dulur, yang namanya akte kelahiran itu kan dokumen wajib. Dokumen wajib bagi setiap warga ya. Istilahnya wajib ya, wajib bagi setiap warga. Jadi siapa saja harus wajib memiliki untuk mengetahui jumlah penduduk sesuai dengan nomor induk kependudukan. Begitu anak itu lahir, seseorang itu lahir di dunia sebagai warga negara, dikeluarkanlah yang namanya akte kelahiran, agar pemerintah melalui Badan Pusat Statistik mendata dari lahir, menikah, sampai kematian. Dari situ tahu jumlah penduduknya kan seperti itu. Oke, singkat cerita jadi seperti ini. Yang pertama dulur, yang pertama untuk mengurus akte kelahiran, atau seseorang itu lahir itu langsung mendapatkan yang namanya surat keterangan dari bidan atau dari dokter atau dari rumah sakit yang mengeluarkan surat keterangan kelahiran. Setelah itu baru yang kedua adalah ini skemanya dulu, skema alurnya. Setelah itu baru minta surat keterangan RT, RW, terus didasari oleh surat keterangan dari bidan, dokter atau rumah sakit tadi, dibawa ke kelurahan untuk diteruskan ke dinas kependudukan dan catatan sipil. Bagaimana cara mengurusnya? Walaupun dia sudah dewasa dan sudah ada nomor induk kependudukannya, tapi dia belum mempunyai akte kelahiran. Jadi kalau seperti ini memang ada istilah dalam KUH Perdata, anak yang lahir di luar nikah itu mempunyai hubungan keperdataan kepada ibunya saja, tidak kepada bapaknya. Biasanya pernikahannya itu nikah secara agama atau nikah secara adat. Jadi hamil tanpa dicatatkan. Untuk syarat pengurusan akte kelahiran harus punya KTP orang tuanya, KSK orang tuanya, akte kelahiran orang tuanya. Sedangkan anak tersebut tidak punya akte nikah orang tuanya, ya, tidak punya akte nikah orang tuanya, sehingga dia bisa saja mengurus, tetap bisa mengurus, orang tuanya bisa mengurus, pemohonnya bisa mengurus ke dinas catatan sipil, didasari oleh surat keterangan tadi dari RT, RW, dan kelurahan. Namun di dalam suatu akte kelahirannya tertulis hanya nama ibunya saja. Terus pertanyaannya timbul, kalau seperti ini saya punya akte kelahiran, namun kok tidak ada nama bapak saya, terus bagaimana cara mengurusnya? Ya dulur tinggal mengajukan yang namanya permohonan asal usul anak. Jadi di pengadilan dulur bisa mengajukan permohonan asal usul anak. Mana permohonan asal usul anak itu nanti setelah keluar salinan putusan atau salinan penetapan
tentang permohonan asal usul anak, di situ nanti di amar putusannya tertuang bahwa anak dari hasil perkawinan si A dengan si B yang sah secara agama itu akan yang bernama si ini, seperti ini. Itu nanti salinan penetapan tadi bisa diajukan ke instansi yang berwenang seperti Dukcapil untuk meminta perubahan tentang akte kelahiran yang masih atas nama ibunya, tidak atas nama bapaknya. Biasanya orang-orang seperti itu untuk pengurusan waris dulu, pengurusan waris, pengurusan paspor, pengurusan dokumen-dokumen lain yang kira-kira memerlukan akte kelahiran yang atas nama bapak maupun ibunya. Jadi untuk persyaratan yang pertama, persyaratan pembuatan akte kelahiran yang masih normal saja, anak begitu lahir bisa diuruskan sangat mudah ya, mulai dari surat keterangan dari bidan atau dokter atau rumah sakit yang menerangkan anak ini lahir dan dari hasil pernikahan kedua orang tuanya, dibuktikan dengan akte nikah. Jadi pihak rumah sakit biasanya atau pihak bidan atau pihak dokter menanyakan tentang akte nikahnya orang tuanya, nanti dasari oleh KTP orang tuanya, suami istri, dan KSK, seperti itu. Itu lebih mudah, itu normalnya dulu. Namun yang kedua adalah apabila tidak mempunyai akte nikah, ya tertulis nanti di akte kelahirannya tertulis atas nama ibunya saja. Namun di perjalanan waktu untuk pengurusan akte kelahiran yang bisa atas nama bapak maupun ibunya bisa dianulir atau bisa dirubah dengan penetapan pengadilan setempat, yaitu berupa permohonan asal usul anak. Terus yang ketiga, apabila dulur masih belum mempunyai sama sekali, namun sudah ada ijazah, sudah ada surat keterangan-keterangan lain yang mengatakan bahwa si dulur ini merupakan anak daripada bapak maupun ibunya, namun tidak mempunyai akte kelahiran, ya tidak apa-apa, nanti datang ke Dinas Catatan Sipil untuk diajukan yang namanya permohonan-permohonan, form-form, formulir permohonan untuk mengisi belangko-belangko. Biasanya didasari surat keterangan asal usul anak atau surat keterangan lain dari pengadilan, seperti itu. Yang perlu saya tambahi dulur, mengenai pelaporan untuk pembuatan akte kelahiran itu sesuai aturan hukum. Untuk WNI biasanya maksimal 60 hari dulu. Selebihnya dari 60 hari ya biasanya melalui prosedur yang sudah saya sebutkan tadi, atau dikenakan denda, atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk warga negara asing WNA biasanya maksimal untuk pelaporan dan pembuatan akte kelahiran itu sekitar 2 minggu, 14 hari maksimal. Jadi harus segera diurus atau dilaporkan, seperti itu. Kalau mengenai asal usul anak, biasanya pihak pengadilan akan meminta persyaratan-persyaratan yang cukup banyak juga, mulai dari surat keterangan RT RW, pengantar RT RW, terus surat dari kepolisian itu mengenai tentang asal usul dari orang tua mana, terus surat KTP pemohon orang tuanya, terus orang tuanya apa benar-benar sudah
menikah secara sah, apabila tidak memiliki akte nikah secara sah, ya mengurus isbat, pembaruan nikah. Seperti itu. Kalau orang tuanya sudah meninggal, ya dibuktikan dengan dokumen-dokumen lain. Yang jelas persyaratannya lebih susah untuk mengurus akte kelahiran yang sudah kadaluarsa, istilahnya sudah lama baru diurus. Saya kira seperti itu kurang lebihnya. Mungkin dulur-dulur ada yang mau menambahi, ada yang kurang jelas, silakan ketik di kolom komentar. Kita selalu belajar hukum. Apa yang sudah video saya sampaikan merupakan pengalaman saya selama ini sebagai seorang lawyer. Jadi saya juga mengurusi hal-hal yang demikian sesuai dengan pengalaman yang saya miliki. Oke, jangan lupa like, share, komen di kolom komentar saya. Ada masukan, ada kritikan, atau ada informasi-informasi apa saja yang perlu disampaikan, dan jangan lupa subscribe. Oke dulur, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.